Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah akan melakukan penguatan stok cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino bagi ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion, dampak dan antisipasi bencana akibat El Nino terhadap stabilitas perekonomian nasional di Lemhanas, Jakarta. Arief mengatakan penguatan stok CPP menjadi solusi untuk menstabilkan harga. Pasalnya, El Nino dapat menyebabkan kegagalan panen sehingga harga komoditas menjadi tinggi. Menurut Arief, CCP telah terkelola dengan baik, terencana dan antisipatif sehingga dapat menjadi solusi yang tepat untuk memastikan ketersediaan pangan tercukupi saat El Nino terjadi. Arief mengatakan saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan. Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP, terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Namun dalam pelaksananya, untuk beberapa komoditas perlu dipecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan. Untuk beras, Arief menambahkan Perum Bulog per 9 Juni 2023 memiliki stok cadangan beras 546.000 ton dan beras komersial 55.000 ton, sehingga total stok Bulog sekitar 601.000 ton. Guna meningkatkan stok, Bulog terus menggenjot intensitas penyerapan beras produksi dalam negeri. Arief memastikan kegiatan perencanaan dan monitoring stok CPP tersebut dilakukan tidak terbatas hanya pada beras, namun juga pada seluruh komoditas pangan dan pengelolaannya berada di Bulog. Selain beras, Bulog mendapatkan penugasan untuk mempersiapkan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai. Sesuai amanah Perpres, Bulog ditugaskan mengelola CPP utamanya terkait komoditas padi, jagung, kedelai. Maka selanjutnya diajukan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan, padi, jagung, dan kedelai sebagai paket lengkap stabilisasi pangan di tahun 2023. Kegiatan ini juga agar dimasukkan dalam kelompok instrumen penanggulangan El Nino di sisi hilir. Sedangkan untuk komoditas lainnya, stok CPP gula pasir yang saat ini dimiliki BUMN Pangan ID Food, Bulog, dan PTPN terdapat sebanyak 123.000 ton, dan untuk daging ruminansia, stok CPP berada di angka 7,8 ribu ton. Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, ia menyampaikan Badan Pangan Nasional mengacu pada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional atau CPP selama periode 1 tahun. Arief menuturkan, penganggaran untuk penyelenggaraan CPP ini bisa memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem pangan nasional. Optimalisasi BUMN pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilitas harga di tingkat petani atau peternak, karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar. Upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah. Penyelenggaraan CPP sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar sektor pertanian dan pangan bersiap dan meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan. Selain melalui penguatan CPP, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, termasuk kerjasama penguatan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah produksi ke wilayah defisit dan pelaksanaan operasi pasar atau gerakan pangan murah di provinsi dan kabupaten. Tim Eljan Media laporkan.